Nah ini di lokasi hotel ya. Terus next. Terus. Nah ini hotel ini apa? Ini villanya ya. Namanya Villa Miani. Ini lokasinya di atas bukit. Tadi udah diceritakan gimana kita bisa lihat kota Roma di atas bukit tersebut. Bangunannya sangat mewah sekali ya. Next. Ya. Next. Yang mana? Yang mana itu? Yang ini. Paparazzi. Intoro pengen nikmati mafia. Benunung itu. Oh, beneneng. Next. Berikut. Mario. Berikut ya. Nah ini kubah itu kubahnya gereja Saint Peter ya. Nah ini vilanya di sini ada balkon ya. Kalau anda lihatnya di dalam gereja ini Pak Rumandi masih sendiri di sana. Kita di bawah ini semua kasih jamuan, makan kue, minum ya sebelum makan makanan utamanya. Terus nah ini kita lagi bener makanan utamanya ya di dalam gedung vilanya kita lagi makan. Nah, SMP ya. Tapi kita nggak mau terus ini anaknya baik-baik, gak ada yang mabuk-mabukan ya. Kecuali Alim. Terus kita di tengah-tengah makan kadang-kadang sekitar 5-10 menit tiba-tiba ada penyanyi masuk, mereka nyanyi pakai akordeon gitu ya. Seperti itu. Oke. Terus nah, ini otomatis mari kita foto seperti ini ya. Nah, kalau anda lihat di sini ada stage, ada penyanyinya di sana ya. Ibu mereka semua dia nyanyi dance di sana. Next. Gak apa-apa masuk 20 menit kesimpulan. Ya. Terus next. Nah, oke. Terus. Ini udah kira-kira jam berapa? Jam 10 atau jam 11 malam ya. Antara itu. Nah, ini atau apa ini? Bangunan kayak gini banyak soalnya. Sama sekali ketika kena kerusuhan. Nah, ini beda ini ya. Terus ini nah di Roma itu bangunan seperti ini banyak. Yang namanya apa? Air mancur. Kalau orang sana ngomongnya fonte ya. Air mancur banyak sekali ya. Terus ya. Nah, di kafe-kafe seperti ini banyak ya. Waktu kita hari terakhir pun kita makan di pinggir jalan di kafe di PKL-nya mereka ya. Tapi PKL-nya mereka cukup mahal teman-teman. Makan satu menu 10 euro ya, sekitar 10 euro. Terus ya. Nah, ini kuil ya. Jadi kalau dulu Romawi itu sebelum mereka menurut agama Katolik, agama Kristen, mereka tuh penyembah berhala. Nah ini salah satu kuilnya mereka namanya kuil Pantheon. Ya. Nah di kuil Pantheon itu di dalamnya di tengah-tengah itu ada lubang, lubang itu ya di atas plafonnya itu lubang besar. Tapi menurut mereka, walaupun mereka berlubang, tapi kalau hujan air itu nggak akan masuk gitu. Itu anehnya di sana. Tapi sekarang kuil itu udah dirubah jadi gereja ya. Next. Ya, terus ya balik lagi nah ya ini altar ya altar untuk mereka bisa dan sebagainya. Terus kasih apa? Nah ini kita habis belanja ya, Pro kerja dari sini belanja. Saya nggak belanja ya. Kalau Pak Andi merokok aja ya. Cukup buat dia. Oke, ini di dalam Vatikan ya. Di dalam Vatikan itu bagus sekali ya, bagus sekali. Oke. Nah, ini kita lagi punya foto. Itu apa? Nah, itu alat pendengar. Jadi setiap peserta tur itu dikasih alat pendengar dan itu guide-nya kasih penjelasan. Nanti ada penerjemahnya gitu ya. Oke. Ini bagus sekali dalam Vatikan ya. Vatikan itu kota, negara dalam kota. Next. Habis. Oh enggak. Oke, ini museum, jadi Vatikan itu ada museum-museumnya. Nah, terus next.
sebetulnya peninggalan dari bangsa Yunani, ya. Jadi sebelum Masehi sama pedagang-pedagang Yunani dibawa ke Roma, gitu ya. Next. Nah ini memang betul, ini akhirnya juga dolar, gitu ya, mahal sekali. Terus, nah ini penanggalan Romawi, ya. Jadi kalau penanggalannya sekarang kita anut itu ya penanggalan ini mereka, ya. Jadi kalau misalkan andai kata orang Romawi nggak buat penanggalan seperti ini, ya hari ini mungkin sudah nggak ada tanggalan, gitu ya. Mungkin hari ini udah nggak ada namanya cut off APM, udah nggak ada. Nah ini kolam, katanya Raja Titus mati di sini. Raja Tikus. Titus. Bikin mas banget. Dalam bro. Ini dulu. Nah, ini ya, masih dalam Vatikan, ya. Terus, nah ini balkon, plafonnya, ya. Terus, jadi kiri kanannya itu penuh dengan bangunan seni, ya. Oke, terus, nah ini juga peninggalannya, ya. Saya juga lihat ada Certo, ada Palu, gitu ya. Palu nih ngono. Ya, Palu terus, nah, ini kita di gereja Saint Peter, ya, Saint Peter. Ini gereja Katolik yang terbesar, ya. Jadi kalau biasanya kalau hari mau Natal, Paskah ada siaran langsung di TV, Paus mengadakan misa ya di tempat ini. Next. Nah ini patung karya Michelangelo, ya. Karena Michelangelo ini ditaruh di gereja Saint Peter, ya. Dan ini tentunya ada kaca yang membatasi, kita nggak bisa pegang, ya. Nah gereja Saint Peter dan ada foto-foto gitu ya. Nah, kita bisa lihat ya, macam seninya luar biasa sekali. Setiap kita melihat bangunan seperti ini, pasti kita akan dibawa satu pemikiran, kok bisa ya mereka buat, caranya gimana? Kita kan selalu diajak berpikir seperti itu. Oke, terus, ya. Terus, ternyata ini nggak tahu ini itu apa itu. Itu altarnya seperti itu ya. Nah, terus ya, ini hari ini. Nah, ini lukisannya Michelangelo di balkon. Tingginya mungkin 20-30 meter. Tinggi sekali. Saya juga nggak tahu cara menulisnya bagaimana, ya. Terus sudah mau selesai kok, ya. Nah ini kita habis jalan-jalan, kakinya menjemput semua, ya. Nah ini driving mountain, ya. Jadi kita akan 4 poin. Oke. Katanya Pak Hendro, ya. Kan kita kan mitosnya bukan 4 poin. Katanya Pak Hendro kalau kita ngambil poinnya, kita bisa suki, ya pasti suki poinnya banyak di sana, ya. Mas siapa sih yang berani ngebro, ya kan? Itu berapa sen? Ini ada videonya. Karena aku tetap dari Indonesia. Terbuat dari Indonesia. Saya akan tunjukin videonya ya untuk penjelasan kita. Karena kalau kita lihat nggak tentara bisa, mana tentara bisa dibuka di kota Roma. Berarti nggak. Kita mau ke sana tidak sempat ya, harus naik kereta 2,5 jam. Dan sekali naik kereta kalau nggak salah itu 50 euro, PP 100 euro, 1.250.000. Sudah Pak? Jangan juga videonya ya. Tingson. Nah, terus ini nih. Satu. Nah ini driving fountain ya. Oke.
edarnya standar. Ya. Udah bisa lihat ya. Tapi kita mikirin perang memang Hanya di bocor di cancel. Nah, berikutnya Pak. Oke, cukup Pak. Cukup. Ya, cukup. Baik, teman-teman, kira-kira luar biasa nggak? Luar biasa ya. Ini pun pasti saya nggak bisa menceritakan semuanya, nggak mungkin. Ya, karena terlalu banyak hal-hal yang amazing selama perjalanan kita di rumah. Kemana? Oke. Kemana? Nah, siapa yang di sini benar-benar pengen tahun depan bisa berangkat? Serius. Ya. Selama saya beberapa kali ya, dan khususnya saat ini saya ke startup Roma, saya melihat bagaimana sih ciri orang yang bisa berangkat ke startup atau menggunakan startup. Ya, saya kasih tahu satu hal kebenarannya adalah mereka bisa startup sebetulnya mereka tidak lebih hebat dari Anda. Itu kebenarannya. Ya, mereka tidak lebih hebat. Ya, apakah Pak mungkin mereka lebih jago masalah handlingnya? Enggak juga. Apakah mereka lebih mengerti tentang produknya? Bukan karena itu kok. Coba bayangkan kalau ada agent baru bergabung 3 bulan dan dia bisa startup, apakah dia bisa lebih mengerti produknya daripada Anda yang sudah bergabung 1 tahun? Nggak mungkin, ya. Jadi sebetulnya saya tidak mengatakan bahwa pengetahuan tentang produk itu nggak penting, pengetahuan tentang presentasi nggak penting, itu penting sekali. Tapi satu hal yang membuat apa yang bisa membuat mereka bisa startup? Satu hal yang itu mereka punya namanya. Yang pertama, mereka punya namanya personality yang baik. Saya membaca sebuah buku teman, ya. Anda bisa baca bukunya bagus. Ya, judulnya The Art of the Closing Sale, karangan dari Brian Tracy, ya, seni menutup penjualan. Dia ngomong begini, bahwa sebetulnya suksesnya seseorang dalam melakukan penjualan, suksesnya seseorang untuk bisa close sebuah penjualan itu 80% itu adalah faktor masalah personality, masalah internal, bukan masalah presentasi. Yes, presentasi penting, produk itu penting, tapi 80% itu masalah personality, masalah dalam diri kita. Contohnya masalah apa? Masalah bagaimana kita punya rasa percaya diri, bagaimana kita bisa menghargai diri kita. Nah, seringkali kita merasa bahwa begini, Pak, siapa sih saya? Kalau mereka sih pantas untuk bisa startup. Kalau saya nggak pantas untuk startup. Mereka layak, saya nggak layak. Mereka berhak, saya nggak berhak. Startup hanya untuk golongan tertentu. Buat saya nggak termasuk golongan itu. Nah, seringkali pemikiran-pemikiran seperti ini itu yang membuat kita tidak bisa. Oke, kita tidak bisa percaya dengan diri kita sendiri. Personality-nya sudah bermasalah. Ya. Jadi hari ini kalau bagi Anda masih punya pemikiran, Pak, saya nggak pantas, saya nggak layak, buang jauh-jauh. Ya. Buang jauh-jauh. Prudensial mensyaratkan untuk bisa startup itu hanya dengan angka, bukan dengan Anda harus punya background tertentu, Anda harus punya pengalaman kerja tertentu. Tidak ada. Oke? Jadi kalau hari ini berapa saya nggak pantas, buang jauh-jauh. Ya. Siapa saya, buang jauh-jauh. Ya. Personality ini harus diperbaiki. Dan saya confirm ini betul. Ya, ini betul. Saya bisa pastikan bahwa training di tempat kita nggak kalah dengan agensi lain. Ya. Training tempat kita banyak sekali teman-teman.
Ya, banyak sekali. Bayangkan ada peserta startup dari daerah di mana agensinya tidak ada training, mereka belajarnya harus mandiri, tapi mereka bisa startup. Ya. Nah, kalau hari ini kita sudah diperlengkapi dengan training begitu banyak, ya kita di sini ada training produk, training presentasi, ada sales cycle, macam-macam, ada HO, ada training quotation. Itu sudah satu fasilitas untuk membuat Anda lebih cepat belajar. Tapi kalau masih nggak bisa startup, jawabannya cuma satu, mungkin kepribadiannya harus diperbaiki. Yang mungkin Anda punya masalah dengan rasa percaya diri. Mungkin ada agent yang punya masalah dengan namanya attitude, ya sikapnya, etos kerjanya dan sebagainya. Nah ini yang harus diperbaiki. Dan ini faktornya 80%. Ini perbaiki. Dan ini hanya bisa diperbaiki kalau Anda mulai bergaul dengan orang-orang yang tepat. Kalau hari ini Anda punya problem dengan rasa percaya diri yang mungkin yang rendah, bagaimana Pak saya bisa untuk meningkatkan rasa percaya diri saya? Ya, itu memang bukan pekerjaan satu malam. Yang nggak bisa ikut satu seminar tiba-tiba langsung jadi orang yang sangat percaya diri, nggak bisa. Anda butuh bergaul dengan orang-orang yang tepat. Anda butuh mencari sebuah komunitas di mana Anda bisa tertanam dan bertumbuh di sana untuk menjadi orang yang punya cara berpikir yang benar. Oke? Nah, oleh sebab itu, ayo. Kalau hari ini Anda sudah memutuskan saya mau jadi agent yang Prudential, saya mau berbisnis di Prudential, justru Anda harus mencari komunitas di mana orang-orang di sekitar Anda punya visi yang sama. Jangan jadi agent Prudential tapi sehari-harinya bergaulnya di luar komunitas Prudential. Ya, nggak pernah ke kantor, nggak pernah ke entry, nggak pernah ke meeting. Ya, kalau ada masalah nggak pernah sharing dengan leadernya. Oke, tapi bergaulnya sehari-hari dengan orang-orang di luar Prudential. Bagaimana Anda bisa bertumbuh? Bagaimana cara berpikir Anda bisa berubah? Hari ini kalau teman-teman kita di sini yang Anda perhatikan, ya, teman-teman kita yang bisa jadi leader, teman-teman kita yang sudah bisa startup, itu karena kita bergaul dengan orang-orang Prudential, karena kita belajar dari mereka. Ya, ayo hari ini jangan pernah Anda menarik diri, jangan pernah Anda merasa bahwa saya ini bukan lingkungan saya. Salah. Kita di Prudential, di Harvest, kita punya moto powerful community, karena kita tahu bahwa kita hanya bisa berhasil, kita bisa sukses itu bukan karena kita sendiri, tapi kita butuh support dari orang-orang sekitar, itu di komunitas yang tepat. Dan hari ini Harvest punya komitmen ingin menjadi partner Anda, ingin menjadi komunitas yang tepat buat Anda semua. Gimana? Setuju nggak? Setuju. Yes. Jadi ini adalah sebuah PR yang harus kita kerjakan terus menerus. Ya, buat teman-teman yang belum pernah startup jangan berkecil hati. Kalau Anda punya keyakinan dan terus Anda memperbaiki diri, Anda pasti bisa startup. Ya. Dan ini masih mumpung bulan 5. Ini masih bulan Mei. Kita masih punya waktu 5-6 bulan ke depan. Ya. Jangan berkata, Pak ini udah bulan Mei, udah terlambat. Ya, bayangkan ada teman kita yang 3 bulan aja bisa startup. Oke, ini masih bulan Mei, teman. Tidak ada alasan berkata bahwa kita terlambat. Siapa di sini suka sepak bola? Ya, kemarin yang lihat sepak bola, dia nggak? Liga Inggris itu benar-benar luar biasa. Ya, kemarin yang sepak bola, ya itu ada satu tim namanya Manchester City. Itu udah selesai. Buat saya, wah ini masih nggak kalah. Menit ke 90 dia udah kalah 2-1. Dan dia di injury time, di waktu perpanjangan 5 menit, hanya dalam waktu 5 menit dia bisa membalik keadaan dari 2-1 jadi 3. Ya, itu namanya mental juara. Tidak pernah berhenti sampai di daerah besar. Ini masih bulan Mei. Jangan pernah berpikir Pak udah terlambat. Bulan tahun depan aja saya selesaikan. Salah. Gak ada namanya tahun depan. Tahun ini harus kita selesaikan. Oke, jadi jangan pernah menyerah. Nah, dan tips kedua, selain kita harus memperbaiki personality-nya kita, innernya kita perbaiki. Kedua, saya kasih, kalau kita mau startup, kita nggak bisa main di case yang kecil-kecil terus. Jangan pernah berpikir, wah Pak saya mau closing 300 ribuan terus setiap bulan per bulan ini, saya closing case 300 ribu per bulan, 500 ribu terus Anda bisa startup. Bisa, tapi sangat berat sekali. Ya, Anda butuh effort yang sangat luar biasa untuk bisa startup dengan angka. Anda harus mulai berpikir, saya pasti bisa closing yang lebih besar. Saya bisa closing 1 jutaan minimal. Saya bisa closing 2 jutaan. Itu harus berani pasang target di sana. Oke? Saya mau katakan satu hal juga kebenarannya. Closing 300 ribu dengan closing 1 juta per bulan itu hanya butuh skill yang sama. Anda percaya nggak? Anda mau closing 1 juta per bulan sama closing 300 ribu itu butuh skill yang sama. Pengetahuan produknya juga sama, presentasinya juga sama. Ya. Nah, yang tidak sama apa? Marketnya. Oke? Jadi kalau Anda berpikir, Pak, gimana sih caranya bisa closing 1 juta per bulan, 2 juta, 3 juta?
Yang diperbaiki bukan di presentasinya. Mungkin presentasinya itu udah bagus. Yang harus diperbaiki dalam marketnya. Bagaimana Anda bisa closing 1 juta per bulan kalau marketnya nggak diperbaiki? Ya kan? Nah, selama ini mungkin ada agent, kembali lagi hubungannya dengan personality-nya, rasa percaya diri. Karena dia merasa tidak percaya diri ketika dia mau masuk market orang yang punya berduit. Mereka nggak percaya diri. Akhirnya mereka hanya closing, berani presentasi ke orang-orang nggak punya uang. Ya, atau yang pas-pasan. Atau cari market yang setara ekonominya dengan dirinya. Bahkan di bawahnya. Ya Anda akan dapat akan diharus. Mulai sekarang ubah mindset Anda. Mulai berani berpikir saya harus closing 1 juta per bulan. Caranya bagaimana? Mulai cari market yang bisa closing 1 juta. Ya. Nah, saya kasih tips bagaimana cara bisa closing 1 juta. Yang pertama, marketnya harus diperbaiki. Pak, problem saya justru itu, saya nggak punya market di sini. Bagaimana saya bisa dapatkan market di sini? Oke, kalau Anda sekarang start dari lingkungan pergaulan yang punya market bisa 1 juta bulan ke 1 juta per bulan ke atas, Anda bersyukur. Tapi bukan berarti kalau Anda sekarang, Pak, lingkungan saya kebetulan orangnya tidak terlalu berduit, bukan berarti sudah finish untuk Anda. Anda bisa tembus ke market. Caranya bagaimana? Caranya yang paling afdol itu adalah kita referensi. Ya, jangan pernah cold call. Cold call itu boleh dilakukan, tapi kalau Anda mencoba cold call itu pasti butuh waktu yang agak lama. Referensi jauh lebih baik. Nah, tapi minta referensi pun harus cerdas. Cara mintanya harus benar. Jangan asal minta, Pak, bisa kenalin teman-temannya, mungkin bisa yang kira-kira mau ambil rekening ini. Jangan seperti itu. Oke, kita harus smart. Cara minta referensi bagaimana untuk bisa dapat 1 juta per bulan. Oke, contohnya misal begini, Pak, punya nggak teman-teman yang kira-kira tinggalnya di daerah Citraland, ya, atau daerah Pakuwon? Oke, logikanya apa? Kalau orang mereka tinggal di Citraland, di Pakuwon, ya, atau di daerah Family, pasti mereka rata-rata ekonominya menengah atas, setuju nggak? Nah, kita tanya, Pak, punya nggak teman tinggal di daerah Pakuwon, Citraland dan sekitarnya? Oh, kenapa? Enggak, kebetulan saya di depan dapat tugas dari kantor untuk survei di daerah sana. Bisa nggak ngomong gitu? Oh, ada sih teman saya Citraland ini, di Pakuan ini, di Geraha ini. Nah, otomatis kita sudah membuat mengarahkan si nasabah kita yang memberi referensi itu memberikan satu segmen tertentu. Setuju ya? Nah, cara minta referensinya seperti ini. Atau cara yang lain gimana? Pak, bisa punya nggak teman-teman yang punya toko? Punya nggak teman-teman yang profesinya dokter? Punya nggak teman-teman yang profesinya kontraktor? Nah, kita kira-kira cari sebuah jenis profesi di mana yang menurut kita profesi itu punya penghasilan lumayan besar. Nah, ketika kita ngomong punya nggak teman yang profesi tertentu, mereka kasih, oh yang dokter ada sih teman saya dokter ini, ada sih kontraktor ini. Nah, kita bisa garap ini market ini. Nah, jadi dari cara kita minta referensi itu sebetulnya kita bisa menentukan market kita mau seperti apa. Nah, sehingga kita bisa dapat angka yang lebih baik. Ya, jangan terus angka 300.000, 500.000 udah Pak, daripada ada postingan dengan ini. Iya sih kita syukuri, tapi kita mau lebih baik dari yang lain. Ya, jadi yang harus diperhatikan minta referensi. Oke, ingat bahwa bisnis kita ujung-ujungnya adalah bisnis referensi ke referensi. Ya, kalau kita mau menggarap orang-orang kita kenal terus, lama-lama pasti bisa habis. Betul? Kita pasti akan habis, ya kan? Nah, ketika ini habis, dan kalau kita tidak pernah melatih cara kita meminta referensi, suatu saat bisnis kita akan stuck. Dan mulai sekarang, mumpung kalau data nama Anda belum habis, mulailah latih cara meminta referensi. Ya, nah, saya pikir itu yang harus Anda lakukan. Tumbuhkan rasa percaya diri Anda. Pikiran-pikiran negatif dibuang. Kemudian mulailah untuk menggarap di market yang bisa 1 juta mulai ke atas, ya, dengan cara memperbaiki teknik minta referensi. Oke, nah sebetulnya kalau saya mau rentet banyak, ya, itu masih banyak sekali. Saya punya satu saran, Anda harus benar-benar menguasai namanya sales cycle. Ya, saya melihat bahwa banyak sekali agent-agent ketika ada workshop ini nggak hadir. Anda tahu bahwa bisnis kita itu intinya itu di sales cycle. Kalau Anda master di bidang sales cycle ini, Anda benar-benar menguasai setiap step di sales cycle, saya yakin bahwa bisnis Anda pasti akan berjalan dengan baik. Ya, nah, oke, mungkin itu yang bisa saya sharingkan, dan saya punya satu kerinduan bahwa dari teman kita bisa lebih banyak lagi.
Ya. Saya rindu nanti suatu saat kalau kita berangkat kita bisa rame-rame pakai jaket sebelah kanan ada tulisan Harvest Powerful Community. Ya. Dan saya punya kerinduan nanti kalau kita bisa berangkat satu bis semua orang harvest gitu ya. Oke, gimana? Siapa yang mau jadi peserta di sini? Oke, luar biasa. Selamat pagi buat Anda. Oke, teman-teman kira-kira tambah semangat ya, mau ngejar Starclub ya. Amin. Ya, oke, kita akan tutup M3 kita dengan semangat baru. Kita bagi berdiri, kita akan tutup dengan doa. Dan untuk next M3 minggu depan itu malam ya, 6:30. Oke, kita akan berdoa. Saya ingin dengan Kristiani, Anda bisa berdoa dengan sama Anda masing-masing. Tuhan Yesus, kami sudah melihat teman-teman kami yang berhasil Tuhan tahun lalu, mereka meraih Starclub dan mereka sudah